Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi atau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat dan juga menuntut ilmu agama. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali kajian kita seputar perjalanan hidup manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rangkumkan dari berbagai macam kitab sirah atau kitab sejarah. Pada kesempatan yang lalu pembahasan kita telah sampai pada pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, di mana beliau berusia 40 tahun pada saat itu, dan pertama kali menerima wahyu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5 yang dibawakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad di Gua Hira pada saat beliau melakukan aktivitasnya, yaitu berkhalwat di sana atau memisahkan diri dari kaumnya pada saat itu. Dengan turunnya surat Al-Alaq ini, maka resmilah seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang mulia, yaitu dipilih sebagai nabinya. Dan telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa setelah turunnya surat Al-Alaq ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu dalam beberapa waktu yang cukup lama. Ada masa fatrah antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang berikutnya. Dan tujuannya telah kita sampaikan adalah untuk menenangkan jiwa Nabi Muhammad SAW, karena beliau ketika mengetahui kenyataan bahwa beliau adalah seorang nabi, beliau terkejut, karena menjadi seorang nabi bukanlah suatu cita-cita yang dicita-citakan oleh beliau, bukan suatu angan yang beliau inginkan sebelumnya. Beliau tidak menyangka sebelumnya bahwa beliau akan dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, sehingga ketika mendapatkan kabar seperti itu maka beliau terkejut. Beliau terkejut. Nah, oleh karena itu, untuk menenangkan jiwa Nabi Muhammad SAW, maka wahyu ini ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ada perbedaan pendapat memang dari kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan hanya beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa minggu, ada yang mengatakan sampai 3 atau 6 bulan bahkan. Ya. Ala kulli hal, entah di mana dari riwayat-riwayat itu yang benar, intinya memang ada jarak waktu yang agak lama antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua. Kemudian setelah masa fatrah itu, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dan membawakan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 6. Ya. Itu telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Itu 6 ayat dari surat Al-Muddathir sebagai wahyu yang kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang intinya adalah beliau disuruh bangkit melakukan ibadah kemudian menyampaikan risalah ini. Mulailah dari saat itu jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas yang baru, mempunyai tanggung jawab yang baru, yaitu menyampaikan risalah agama Islam ini kepada umatnya. Ya. Dan tentu saja yang pertama kali beliau dakwai untuk masuk agama Islam ini, yang beliau ajak adalah keluarga, ya, orang terdekat beliau. Pada saat itu adalah Khadijah radhiyallahu taala anha sebagai istri beliau yang mulia. Dan Khadijah seorang wanita yang salehah, ketika mengetahui kisah-kisah yang dialami oleh suaminya, kemudian mengetahui kenyataan bahwa suaminya ini adalah seorang nabi, Khadijah tidak menolak, ya. Khadijah radhiyallahu taala anha, jazakallah. Khadijah radhiyallahu taala anha menerima dan langsung membenarkan apa yang didapatkan oleh suaminya tercinta berupa agama Islam itu. Ya, sehingga Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau siap untuk membela suaminya ini dalam menjalankan agama Islam atau dalam mendakwahkan agama Islam yang mulia ini. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, ada yang disebut dengan istilah as-sabiqunal awwalun, ya. Orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, yang awal dalam menerima hidayah agama Islam ini. Para ulama menyebutkan orang-orang yang awal-awal menerima hidayah agama Islam ini adalah orang-orang yang pertama kali didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerima dakwah beliau. Di antaranya adalah Khadijah itu tadi. Kemudian yang termasuk as-sabiqunal awwalun, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengajak Khadijah untuk menerima risalah ini, beliau kemudian yang kedua mengajak anak angkatnya, ya, yaitu Zaid bin Harithah, ya. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dahulu adalah budaknya Khadijah, ya. Beliau adalah budaknya Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah ini mempunyai keponakan. Keponakannya ini memang biasa dagang, ya. Dia suka pergi ke Syam, kemudian balik lagi ke Mekah membawa barang dagangan dan lain sebagainya. Suatu ketika keponakannya ini pergi ke Syam untuk berdagang seperti biasa, dan ketika pulang dia ini membawa beberapa tawanan perang, membawa beberapa budak. Dia habis beli beberapa budak yang masih kecil-kecil, masih belia, masih muda, ya. Di antaranya adalah Zaid bin Harithah ini, ya. Ketika dibawa dari Syam, dibawa ke rumahnya, kemudian beliau memanggil bibinya yaitu Khadijah, ya, istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, wahai bibiku, silahkan Anda pilih dari budak-budak yang belia ini, mana yang kamu suka, silahkan diambil, gratis, dikasih. Maka kemudian Khadijah memilih Zaid bin Harithah. Nah, kemudian ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini atau Khadijah radhiyallahu taala anha ini menghadiahkan budaknya itu tadi, yaitu Zaid bin Harithah, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh Nabi kemudian dimerdekakan, kemudian diangkat menjadi anak, ya, diangkat menjadi anak. Pernah ada suatu ketika Zaid ini ternyata adalah anaknya kepala suku suatu daerah. Kemudian suku tersebut berperang dengan suku lain, kemudian kalah. Jadi dia kemudian Zaid ini jadi tawanan. Bapaknya ketika kehilangan anaknya ini menangis terus, ya, menangis terus. Kemudian dia bingung, setiap hari dia cari-cari anaknya ini, sampai suatu ketika dia dengar bahwa anaknya ini dimiliki oleh orang saudagar dari Mekah. Akhirnya didatangi oleh ayahnya, yaitu Harithah ini tadi. Ya, Harithah mencari anaknya bernama Zaid. Ketika sampai di Mekah, dia tanya-tanya kepada orang-orang yang ada di Mekah, siapa yang kenal atau mengetahui seorang budak yang masih muda bernama Zaid. Singkat cerita, ditunjukkanlah kepada Nabi Muhammad. Oh, itu dimiliki oleh saudagar yang kaya, ya, orang yang berpengaruh di kota ini, yaitu Muhammad. Akhirnya datanglah kemudian Harithah ini menemui Nabi Muhammad, kemudian menceritakan seluruh kronologinya, bagaimana kok sampai dia kehilangan anaknya, ya. Dan kemudian Harithah ini memohon kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, Anda ini adalah orang yang baik, Anda adalah tokoh di sini, ya. Begini saja, saya akan membeli berapapun biayanya anak saya ini, asalkan kamu mau menjual dia kepada saya, mengembalikan dia kepada saya, karena saya ini adalah anggota keluarganya, saya adalah ayahnya." Gitu. Nabi Muhammad mengatakan, "Nggak usah kamu bayar, kamu tanya aja anaknya, ya, dia bebas memilih. Dia mau memilih engkau, kalau dia memilih dirimu maka silahkan dia ajak dia pulang pergi. Tapi kalau dia memilih saya, maka jangan dipaksa." Gitu. Karena Harithah saat itu sudah dewasa juga, ya. Akhirnya ayahnya pun datang kepada Zaid dan ditanya, "Wahai Zaid, Muhammad adalah orang yang baik, ya. Semua ini sekarang tergantung dari keputusanmu. Kalau kamu mau ikut denganku kembali pulang, maka engkau akan menjadi kepala suku, menggantikanku. Atau kamu tetap berada di sini sebagai pembantunya Muhammad." Maka Zaid menjawab dengan jawaban yang tidak pernah diduga oleh orang tua manapun. Dia mengatakan, "Aku tidak mempunyai keinginan untuk tinggal dengan siapapun melebihi keinginanku untuk tinggal bersama Muhammad." Hanya sudah, karena anaknya memilih Nabi Muhammad, ya, akhirnya bapaknya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dibiarkan dia bersama Nabi Muhammad. Nah, dari sini kemudian jamaah yang dirahmati Allah, dia ini dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad, ya, anaknya Muhammad. Sampai kemudian turun ayat yang mengatakan wa ma Muhammadun, yang intinya adalah Muhammad itu adalah bukanlah bapak-bapak kalian, ya. Apa ayatnya itu? Allah alam, saya lupa, ya. Artinya adalah, dan Muhammad itu bukanlah bapak-bapak di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah. Setelah turunnya ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang itu menisbatkan anak tiri, menisbatkan kepada ayah tirinya. Nah, pada saat itu akhirnya dikembalikan lagi namanya dia Zaid bin Harithah, ya, bukan Zaid bin Muhammad lagi. Nah, dia adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam, ya, karena memang dekat dengan Nabi Muhammad, mengetahui akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana kepribadiannya Nabi Muhammad, sehingga ketika diajak oleh Nabi Muhammad masuk Islam langsung menerima, ya. Dan kebetulan tinggal di bawah asuhan Nabi Muhammad SAW juga. Setelah itu, setelah mendakwai pada hari yang sama, pada hari itu juga, ya, setelah beliau mengajak Zaid untuk masuk Islam, beliau mengajak sepupunya, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu. Pada saat itu Ali radhiyallahu taala anhu masih berusia 10 tahun.
kurang lebih 10 tahun usianya, ya. Dan beliau Ali bin Abi Thalib ini berada di bawah asuhan Nabi Muhammad, tinggal bersama Nabi Muhammad, ya, di rumahnya Nabi Muhammad. Nah, ada sejarah kenapa kok kemudian Ali ini tinggal bersama Nabi Muhammad. Jadi Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, ayahnya Ali, itu memiliki anak yang banyak. Di samping itu Abu Thalib ini orangnya miskin, ya, hartanya kurang, miskin. Dan pada saat yang sama pula kota Makkah pada saat itu sedang dilanda musim paceklik yang panjang, sehingga perekonomiannya itu tidak baik. Jadi sudahlah miskin, tambah kondisi perekonomian global pada saat itu di sana sedang buruk. Akhirnya Nabi Muhammad ini ingin membalas budi, ingin membalas kebaikan pamannya. Karena semenjak kakek beliau meninggal, kakeknya Nabi Muhammad meninggal, yang merawat Nabi Muhammad dari kecil sampai beliau dewasa adalah pamannya ini, Abu Thalib. Akhirnya ketika beliau sudah mapan, sudah menikah, melihat kondisinya Abu Thalib susah, gitu. Ekonominya kurang, anaknya banyak. Akhirnya beliau mendatangi salah satu pamannya yang lain, yaitu Al-Abbas, ya. Al-Abbas adalah pamannya Nabi Muhammad juga. Dan kondisi finansialnya ketika itu lebih kaya dibandingkan Abu Thalib ini. Dia datang kepada Al-Abbas mengatakan, wahai pamanku, kita lihat saudara kita, ya, paman saya yaitu Abu Thalib, ya, anaknya banyak, kondisi ekonomi sekarang sedang seperti ini, susah. Mana Abu Thalib miskin lagi. Gimana kalau kita membantu meringankan beban dia dengan cara kita ambillah beberapa anaknya, kita rawat, ya, untuk meringankan beban dia. Al-Abbas menyambut masukan ini dengan baik. Oh ya, baik. Akhirnya datanglah mereka berdua, Al-Abbas dan Nabi Muhammad ini, kepada Abu Thalib, mengutarakan niatnya. Akhirnya kata Abu Thalib, asalkan kalian meninggalkan Aqil, ya, Aqil ini adalah anak beliau yang tertua, maka yang lain serah, mau kalian rawat nggak apa-apa. Akhirnya Nabi Muhammad mengambil Ali untuk dirawat, dan Al-Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib, ya. Nah, itulah kenapa kok kemudian Ali bin Abi Thalib ini berada di bawah asuhan Nabi Muhammad dan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sampai beliau dinikahkan nanti dengan putrinya, yaitu Fatimah, ya. Nah, itu orang yang berikutnya yang diislamkan karena ada bersama dengan Nabi pada saat itu, orang terdekat Nabi. Dan dakwah ini, jamaah yang dirahmati Allah, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sembunyi-sembunyi. Enggak kemudian ketika beliau mendapatkan perintah untuk qum fa'andir, bangkitlah engkau wahai Muhammad dan berilah peringatan, enggak serta-merta beliau keluar rumah sambil teriak-teriak, wahai orang-orang Quraisy, ayo masuk Islam, enggak, ya. Beliau berpikir, ya, pada saat itu kalau beliau langsung melakukan hal itu nggak mungkin ada yang nerima, ya. Apalagi melihat wataknya orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang Arab pada saat itu, yang lebih mengedepankan gengsinya, ya, yang sangat berpegang teguh dengan kuat terhadap agama nenek moyangnya, nggak akan dapat dengan mudah dirubah keyakinan tersebut, ya. Bahkan mereka rela untuk berkorban, mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk membela agama-agama mereka, untuk membela kehormatan mereka. Jadi Nabi Muhammad nggak langsung serta-merta, beliau dakwah sendiri, sembunyi-sembunyi, didatangi satu orang. Yang pertama adalah yang ada di sekeliling beliau, dan pada saat itu keluarganya itu yang ada di sekeliling beliau, Ja'far, Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Setelah itu baru beliau keluar rumah dan mencari siapa kira-kira orang yang dekat dengan beliau, yang akrab, yang baik, yang selama ini sepemikiran dengan beliau. Ketika melihat kondisi orang-orang Arab jahiliyah itu sepemikiran dengan beliau, ketidaksetujuannya dengan perilaku orang-orang jahiliyah pada saat itu. Dan ketika itu beliau langsung terbesit dalam pikirannya adalah untuk menemui Abdullah bin Abi Quhafah, atau kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar, teman akrab, kenal baik, teman main dan lain sebagainya. Abu Bakar, didatangilah Abu Bakar.
diceritakan dari awal sampai akhir peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Ya. Wahai Abu Bakar, aku ini adalah utusan Allah. Aku mendapatkan wahyu. Aku diperintahkan untuk ini dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Abu Bakar tanpa menjawab apapun langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi Allah adalah Tuhan dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusannya, hamba dan utusannya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun setelah Abu Bakar yang aku ajak untuk masuk Islam kecuali pasti mereka bertanya dulu. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar diajak masuk Islam nggak nanya apa-apa wis, langsung beriman. Ya. Makanya beliau dijuluki dengan As-Siddiq, ya, orang yang membenarkan. Bahkan nanti ketika ada peristiwa Isra Mi'raj itu, peristiwa yang kalau dinalar dengan akal pikiran kita mustahil. Ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masih Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi, kembali lagi dalam satu malam. Orang yang denger edan nih. Tapi Abu Bakar dikasih tahu, Abu Bakar, iku lho, koncomu, sahabatmu itu lho, gila dia. Masa melakukannya dia melakukan perjalanan dari Palestina, kemudian ke Masjidil Haram, kemudian naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi dalam satu malam. Kata Abu Bakar, yang ngomong gitu siapa? Ya sahabatmu itu Muhammad itu. Kalau dia yang mengatakan saya percaya. Makanya beliau dikatakan As-Siddiq. Ya. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad 100% beliau percaya. Nah itu orang yang kemudian didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, diajak, didakwai tanpa basa-basi. Beliau langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian setelah itu dia bertanya, ya Nabi Allah. Tadinya kalau manggil wahai Muhammad, begitu tahu dia adalah utusan Allah, ya Nabi Allah. Terus apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi Muhammad SAW, dakwahkan agama ini semampumu. Ya. Disuruh mendakwahkan semampunya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pada hari itu pula Abu Bakar nggak nunggu besok. Pada saat itu pula setelah dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada dirinya berupa ajakan untuk masuk Islam, kemudian dia bersaksi, pada saat itu pula langsung dia nyari kawannya untuk didakwai masuk Islam. Dan begitulah kata para ulama, jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan suatu ilmu dalam agama ini, kalau memang memungkinkan untuk segera disampaikan, segera sampaikan. Jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Belum tentu ketika kita menunda besok, ternyata nanti sudah nggak ada umur kita. Ya, maka segera, sebisa mungkin, segera sampaikan, amalkan, kemudian sampaikan. Ya. Kepada siapa kita sampaikan? Kalau tidak ada orang lain, keluarga terlebih dahulu. Ya, karena memang keluarga itu adalah prioritas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga dulu. Ya. Baru setelah itu ajak orang lain. Jangan ditunda-tunda, karena menunda kebaikan itu berpeluang untuk meninggalkannya. Ya. Peluang untuk meninggalkannya karena menunda itu sangat besar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abi Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pada saat itu pula beliau langsung bergegas mencari kawannya, dan bertemulah beliau dengan salah satu kawannya yang mulia, ya, sahabat dekatnya juga sahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan didakwai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Utsman, aku tadi diajak oleh Muhammad untuk masuk Islam. Disampaikan Islam itu ini, itu dan lain sebagainya. Diceritakan kisahnya dari A sampai Z, ya. Dari A sampai Ya, ya. Alif sampai Ya. Semuanya diceritakan kepada Utsman bin Affan. Maka kemudian Utsman bin Affan pun, karena memang Utsman bin Affan ini jamaah yang dirahmati Allah, adalah orang yang memang hatinya itu sangat bersih sekali.
ya, sehingga mudah sekali ketika menerima kebenaran. Ya. Beliau ini adalah orang yang disegani oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak segan kepada orang yang disegani oleh malaikat. Malaikat itu segan sama Utsman bin Affan. Ya. Karena apa? Disebutkan dalam sebuah riwayat, kenapa kok malaikat itu begitu segan kepada Utsman? Karena Utsman itu begitu menjaga muruahnya, wibawanya itu begitu dijaga. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan beliau nggak pernah melihat, mohon maaf, kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Lalu terus kalau pipis, buang air gimana? Beliau setiap kali mau ke kamar mandi izin dulu kepada malaikat. Padahal nggak tahu, nggak lihat ada malaikat atau enggak. Tapi yang jelas beliau izin kepada malaikat, kemudian memadamkan seluruh cahaya yang bisa menerangi kamar mandi yang akan beliau gunakan. Supaya tujuannya apa? Supaya tidak ada yang bisa melihat beliau. Bahkan dirinya pun malu kalau mau melihat auratnya itu. Ya. Begitu dijaga muruahnya, nggak pernah sama sekali beliau melihat kemaluannya sendiri. Sampai-sampai malaikat pun segan. Maka kata Nabi, gimana mungkin aku nggak segan sama orang yang bahkan malaikat aja segan sama dia. Maka Nabi itu sangat segan sekali dengan Utsman bin Affan. Hatinya itu sangat mulia, begitu menjaga muruah. Diberi orang kalau hatinya baik, emang dasarnya itu baik jiwanya, disampaikan nasihat itu nggak bakal bantah, ya, langsung keserap dengan baik, keterima dengan baik, diterima. Ya. Dan kalau memang melihat apa yang diajarkan oleh Nabi pada saat itu dan melihat fenomena kehidupan yang dialami oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu memang sangat bertolak belakang. Orang akan langsung sadar, oh yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini jelas suatu kebaikan, ya, bertentangan dengan kehidupan yang saat ini terjadi di zaman jahiliyah itu. Masuk Islam kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah berhasil mengislamkan Utsman bin Affan, nggak leha-leha ini Abu Bakar, langsung keliling lagi, nyari lagi, ya. Kemudian beliau bertemu dengan sepupunya Nabi, namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah satu sepupu Nabi, anaknya Sofiyah. Sofiyah ini tantenya Nabi Muhammad SAW. Nah, Sofiyah ini adalah tantenya Nabi SAW. Nah, ya. Sehingga hubungan antara Nabi dengan Zubair ini adalah sepupuan. Nah, Abu Bakar bertemu dengan Zubair bin Awam. Ya. Nah, pada saat itu Zubair bin Awam ini usianya masih 16 tahun, ya, 16 tahun, tapi jangan samakan 16 tahun sekarang dan 16 tahun zaman dahulu, ya. 16 tahun zaman sekarang anak masih manja-manja ngalem-ngalem. 16 tahun zaman dahulu mereka sudah bisa hidup mandiri, ya. Bahkan sudah ada yang menjadi pemimpin perang dan lain sebagainya di usia segitu, ya, 16 tahun itu. Bisa hidup mandiri, berburu sendiri, ya, dan lain sebagainya. Zubair bin Awam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kiprahnya dalam memperjuangkan agama Islam ini luar biasa, Masya Allah, ya. Beliau itu adalah salah satu pejuang Islam yang ditakuti oleh musuh Islam hanya dengan mendengar namanya saja. Zubair bin Awam, wah, musuh udah ketar-ketir. Kalau waktunya perang, beliau nggak di tengah-tengah pasukan, nggak di belakang, di depan sendiri. Ini komandannya, beliau di depannya, ya. Bawa tombak dua tajam-tajam. Begitu komandannya takbir Allahu Akbar, nggak nunggu pasukan lain, beliau sendiri maju, ya. Terus mengayunkan tombaknya menembus barisan kaum musyrikin sampai ke belakang, balik lagi ke depan. Terus gitu Zubair bin Awam ini. Dan beliau menjadi seperti itu karena didikan yang keras dari ibunya dari semenjak dia masih kecil, ya, Zubair bin Awam ini. Sengaja oleh ibunya masih kecil itu dibawa ke tempat yang angker, yang kata orang-orang diyakini, ini apalagi orang jahiliyah zaman dahulu, mereka tuh sangat meyakini hal-hal mistis seperti itu. Ada tempat-tempat angker itu sangat percaya. Makanya kalau orang sekarang masih percaya tempat-tempat seperti itu berarti menganut kepercayaan jahiliyah. Nah itu, orang-orang jahiliyah itu sangat percaya sekali hal-hal semacam itu. Nah, Zubair bin Awam dibawa oleh Sofyan, oleh ibunya, ke tempat yang katanya paling angker,
ditaruh kemudian ditinggal pergi sendiri. Biarkan dia sendiri, pulang sendiri. Sampai orang-orang tua lainnya protes gitu lah. Kita kan wajar lihat ada anak kecil diperlakukan seperti sama ibunya, sama orang tuanya, protes. Orang-orang tua pada saat itu protes. Ya, woi Sofia, kamu nih kenapa? Kok anakmu kamu dilatih seperti itu, ya, diperlakukan seperti itu? Ya. Maka kata Sofia, aku ingin mendidik anak ini supaya menjadi mentalnya seperti mental yang kuat, menjadi mental pemberani, bukan pengecut. Nah, terbukti ketika besar masuk Islam, memperjuangkan agama Islam, rasa takut itu sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa hadir dan terbiasa dia melawannya itu. Jadi udah nggak punya rasa takut lagi. Apalagi tahu di balik jihad, ya, itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Hidup mulia itu baik, atau kalau nggak hidup mulia mati syahid juga baik. Maka nggak ada ragu lagi, ya. Mau ngapain? Mati di sini alhamdulillah, nggak mati ya alhamdulillah saya juga bisa hidup mulia gitu. Ya, jadi nggak ada lagi rasa takut yang dialami oleh Zubair. Nah, pada saat beliau usia 16 tahun ini diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam dan beliau menerima dengan baik. Karena memang beliau ini sudah kenal dengan Nabi, ya. Saudaranya Nabi, saudara sepupunya Nabi, tahu akhlaknya Nabi itu seperti apa. Nabi nggak mungkin pernah berdusta dan lain sebagainya. Akhirnya ketika diajak, maka beliau langsung menerima. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, setelah mengislamkan Zubair, di hari yang sama pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian mencari orang-orang lain yang dekat dengan Nabi, ya. Yang dekat dengan Nabi. Kemudian bertemulah Abu Bakar ini dengan sahabat karibnya Zubair tadi, yaitu Tolhah namanya, ya. Tolhah. Nah, Tolhah ini jamaah yang dirahmati Allah, orang yang sangat dekat dengan Zubair, sahabat karibnya. Beliau juga kenal baik dengan Nabi Muhammad dan kenal baik dengan Abu Bakar. Tolhah ini, ya. Tolhah ini ketika dia mengetahui bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq mengajak dia masuk Islam, dia langsung berpikir, ini Abu Bakar adalah orang yang jujur. Saya tahu dia jujur, perilakunya baik, akhlaknya mulia luar biasa. Kemudian Muhammad pun demikian. Muhammad itu dari kecil nggak pernah dusta mulutnya, nggak pernah bicara kotor, akhlaknya sangat baik dan lain sebagainya. Dua orang ini mustahil bersekongkol dalam keburukan. Langsung diterima oleh Tolhah, ya. Kalau kamu saja menerima dakwahnya dia, ya apalagi saya gitu. Kamu itu orang yang baik, nggak mungkin kamu membenarkan keburukan dan lain sebagainya. Dia mengatakan kepada Abu Bakar demikian. Akhirnya diterima agama Islam ini. Dan inilah jamaah yang dirahmati Allah, yang diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang-orang mulia, ya. Tolhah kiprahnya dalam membela agama Islam luar biasa, ya. Suatu ketika pernah beliau ini, Tolhah ini, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat-sahabat yang lainnya duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas bukit di Hira, di atas di bukit yang ada gua Hira-nya itu. Duduk-duduk di situ Rasulullah dengan para sahabatnya, di antaranya Tolhah. Ketika sedang ngobrol-ngobrol demikian, tiba-tiba gempa. Jadi gunung itu guncang. Kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gunung tersebut ditepuk dan beliau mengatakan, uskun Hira, diam kamu wahai Hira, fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid, karena di atasmu ada seorang nabi, ada as-siddiq dan ada as-syahid. Nabi ya Nabi Muhammad, as-siddiq mereka tahu pada saat itu yang dijuluki as-siddiq adalah Abu Bakar. Nah, yang lainnya sisanya ini berarti syahid. Dan pada saat itu disebutkan wa alaihi an-nabi, di atas gua itu, di atas bukit itu ada Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 8 orang yang duduk-duduk di situ.
Yang satu nabi, satunya as-siddiq, lainnya syahid, syuhada. Tolhah semenjak tahu bahwasanya dirinya itu adalah salah seorang yang bakal syahid, pada saat itu beliau bersemangat mencari momen syahidnya. Setiap ada peperangan beliau ikut. Jangan-jangan ini nih momen syahidku, jangan-jangan pada perang ini nih. Nah, akhirnya setiap peperangan diikuti, kecuali perang Uhud kalau nggak salah, perang Badar. Perang Badar pada saat itu, karena beliau diutus oleh Nabi untuk memata-matai kaum musyrikin, sehingga terluput. Beliau tidak sempat ikut perang Badar. Tapi perang-perang lain beliau ikut. Bahkan dalam perang Uhud disebutkan, jamaah yang dirahmati Allah, dalam perang Uhud itu Nabi SAW terpojok, ya, karena ada beberapa pasukan pemanah yang kemudian tidak mengikuti instruksi dari Nabi itu, ya, mereka lari untuk berebut ghanimah, rampasan perang, kemudian itu diambil celahnya oleh Khalid bin Walid pada saat itu ketika beliau belum masuk Islam, sehingga Khalid bin Walid menguasai Bukit Uhud dan memanai kaum muslimin. Pada saat itu kocar kacir umat Islam. Nabi SAW terkepung, ya, tersudutkan, dikepung oleh begitu banyak orang-orang kufar, dan yang bersama Nabi pada saat itu hanya ada 9 sahabat, ya. Ada 9 sahabat, 7 sahabat dari kalangan Ansor, kemudian ditambah oleh Tolhah, dan yang berikutnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi SAW sampai pecah pipinya karena tertembus tombak, ya. Jadi baju besinya itu yang melindungi pipi beliau, saking kerasnya hantaman tombak itu sampai nancep ke gigi geraham beliau, ke pipinya, jadi pecah, ya. Kemudian para sahabat kocar kacir. Pada saat itu yang mengelilingi Nabi hanya 9 sahabat itu, diantaranya Tolhah. Mereka berusaha untuk mengevakuasi Nabi, membawa Nabi ke tempat yang aman. Pada saat itu kaum musyrikin terus berdatangan. Nah, dari 9 orang itu satu persatu maju untuk menghalau kaum musyrikin yang mendekati Nabi, ya. Dari orang-orang Ansor satu maju, sudah saya halau mereka, kalian evakuasi Nabi, cari tempat yang aman. Dihalau, ya, dilawan sampai mati, kemudian satu lagi maju, kalian evakuasi Nabi, biar saya yang menghalau. Terus seperti itu sampai tiba giliran Tolhah, ya. Tolhah pun demikian, mengatakan kepada sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, evakuasi Nabi, biar saya yang menghalau ini, ya. Beliau berperang terus sampai jarinya putus, kemudian nadinya tersayat, tidak kurang dari 30 atau 40 luka tusukan dan sayatan pedang beliau terima pada saat itu, sampai beliau terpingsan-pingsan dan lain sebagainya. Ini Tolhah, ya, tidak ragu sama sekali dalam membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena beliau memang mencari momen syahidnya. Beliau yakin ketika beliau nanti syahid, maka beliau akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Uhud itu adalah milik Tolhah semua. Jadi lakoni perang Uhud itu Tolhah, ya, saking kerasnya pembelaan beliau terhadap Rasulullah SAW pada saat itu. Nah, ini orang-orang yang diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa orang yang dikategorikan sebagai as-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang pertama menerima hidayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menerima agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi melalui Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalau kita lihat, bayangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berhasil mengislamkan sahabat-sahabat yang mulia yang kemudian perjuangannya dalam agama Islam sangat luar biasa, ya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala karena telah menunjukkan kebaikan tersebut dan pahala orang yang melakukannya. Kita lihat, selama orang-orang yang diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi melakukan kebaikan-kebaikan,
maka selama itu pula Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan aliran pahala. Kita lihat perjuangan orang-orang yang diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam memperjuangkan agama Islam tadi, luar biasa. Ya, mereka jihadnya luar biasa. Setiap tetesan darah dan keringat yang digunakan mereka untuk berjihad, Abu Bakar As-Siddiq juga mendapatkan bagian pahalanya. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian timbang keimanan kalian dan keimanan seluruh umat Islam di muka bumi ini, maka lebih berat takaran timbangan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Seluruh keimanan umat Islam semuanya dijadikan satu, dibandingkan keimanan Abu Bakar, maka masih berat keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Karena mendapat aliran pahala terus yang banyak. Apalagi Nabi nggak usah ditanya sudah. Ya. Apapun yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh seluruh umat Islam dari awal sampai nanti hari kiamat, Nabi tentu mendapatkan balasan. Makanya Nabi SAW mendapatkan tempat tertinggi di surga nanti, surga Firdaus. Ya. Karena setiap apa yang kita lakukan itu Nabi SAW juga akan mendapatkan pahalanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada waktunya 1 menit. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang didakwahkan kepada manusia pada saat itu, awal-awal yang didakwahkan bukan tentang ajakan untuk beribadah atau cara-cara beribadah, bukan, tapi tentang tazkiyatun nufus, ya, bagaimana cara mensucikan hati, membesarkan hati mereka, karena mereka adalah orang yang sedikit di tengah orang-orang yang rusak pada saat itu. Jadi untuk menguatkan jiwa mereka, dikuatkan oleh Nabi, diceritakan surga dan neraka untuk memotivasi mereka supaya mereka lebih kuat, ya, untuk menjalankan agama Islam. Sebelum nanti kemudian datang syariat yang pertama adalah syariat untuk sholat, tapi bukan sholat 5 waktu ini, ya. Ada nanti malaikat Jibril turun mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ya. Diajarkan sholat subuh waktu-waktunya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Tapi semua sholat dilakukan 2 rakaat pada saat itu, ya. Diajari cara bersucinya bagaimana, ya. Ini ketika masih dakwah di fase Mekah, ya. Nanti ketika sudah mulai masuk di fase Madinah, baru yang disampaikan wahyu-wahyu rata-rata adalah tentang syariat, tentang hukum-hukum Islam, tata cara beribadah, tata cara sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, itu nanti pada fase ketika di Madinah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sekelumit kisah yang bisa saya sampaikan tentang dakwah sir, dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal beliau mendapatkan perintah untuk mendakwahkan agama Islam ini kepada umat manusia. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan dengan menceritakan dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan, ya, kepada umat manusia dan perjuangan-perjuangan yang beliau hadapi dalam mendakwahkan agama Islam ini secara terang-terangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan kajian ini sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.